Hai anak-anak, selamat datang di channel Ayo Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS bab 6 Indonesia Kaya Raya. Topik A tentang Indonesiaku kaya hayatinya. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Sebagai negara kepulauan, membuat tempat tinggal kita ini menjadi rumah berbagai jenis flora dan fauna, baik itu di darat maupun di laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki beraneka macam suku. Keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai macam kehidupan. Bisa keanekaragaman genetik atau sifat, jenis atau spesies, dan ekosistem. Yuk, kita pelajari bersama mengenai ketiga keanekaragaman ini. Keanekaragaman hayati. Anak-anak, coba amatilah gambar ini. Makhluk hidup apa saja yang kalian temukan? Di mana saja mereka bisa hidup? Macam-macam makhluk hidup yang kalian temukan merupakan keanekaragaman jenis. Makhluk hidup ini juga bisa hidup di lingkungan yang bermacam-macam. Ini merupakan keanekaragaman ekosistem. Lalu, bagaimana dengan keanekaragaman genetik? Mari amati teman-teman yang ada di kelas kalian. Walaupun termasuk dalam satu jenis makhluk hidup yang disebut manusia, tetapi manusia berbeda-beda. Ada yang berkulit putih, sawo matang, kuning langsat, atau hitam. Rambutnya pun ada yang lurus, keriting, atau ikal. Walaupun dalam satu keluarga, perbedaan-perbedaan tersebut bisa kalian temukan. Inilah yang dinamakan keanekaragaman genetik. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat terjadi karena dalam setiap makhluk hidup terdapat gen atau pembawa sifat. Gen inilah yang mempengaruhi sifat-sifat manusia, termasuk sifat fisik. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia bisa dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia Barat atau Asiatis, Tengah, dan Timur atau Australis. Wilayah Tengah disebut juga dengan wilayah peralihan yang memiliki ciri khas tersendiri. Wilayah Timur memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Australia. Adapun wilayah Barat memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Asia. Flora di Indonesia Barat. Wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga floranya beraneka ragam. Pada wilayah ini, terdapat hutan lebat yang ditumbuhi tanaman, seperti meranti, keruing, rotan, dan jati, yang bisa dijadikan kayu pertukangan. Selain itu, ada tanaman kemuning, hutan bakau, dan rawa gambut. Fauna di Indonesia Barat. Mamalia umumnya memiliki karakteristik berbadan besar seperti gajah, badak, rusa, kerbau, dan sebagainya. Terdapat juga berbagai primata seperti bekantan, owa Jawa, dan orang utan. Reptil
ular, kadal, biawak, buaya, dan sebagainya. Burung, burung hantu, elang, merak, dan sebagainya. Ikan, berbagai macam ikan tawar seperti pesut mahakam, ikan arwana, dan sebagainya. Flora di Indonesia Tengah. Curah hujan yang rendah dan relatif kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contoh flora tipe peralihan antara lain anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Flora di daerah pantai akan mirip dengan flora di wilayah timur, sedangkan flora di gurun memiliki kemiripan dengan yang ada di Kalimantan. Fauna di Indonesia Tengah. Jumlahnya tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Mamalia, anoa, babi, rusa, monyet hitam, kuskus, tarsius, dan sebagainya. Reptil, komodo, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Burung, maleo, kakak tua, nuri, rangkong, dan sebagainya. Flora di Indonesia Timur didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Contohnya, matoa, pohon sagu, fikus, jati, merbau, dan sebagainya. Fauna di Indonesia Timur memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya berkantong. Mamalia, kuskus, kanguru, walabi, landak irian, dan kelelawar. Reptil, kadal, buaya, biawak, ular, dan sebagainya. Burung, cendrawasih, kasuari, nuri, maleo, dan sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam. Tentunya, masyarakat cenderung memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena setiap wilayah Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, membuat banyak sekali pemanfaatan secara tradisional yang kita miliki. Berikut beberapa pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai sumber bahan pangan, kita memiliki banyak bumbu seperti lada, jahe, bawang, lengkuas, kunyit, serai, aneka cabai, dan masih banyak lagi. Bumbu ini membuat olahan masakan Nusantara menjadi beragam dan lezat. Sebagai obat-obatan, banyak obat-obatan yang dibuat dari berbagai jenis hewan atau tumbuhan. Di antaranya, cacing untuk membuat obat tifus, kulit buah kina untuk membuat anti malaria, kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing, kayu putih sebagai bahan dasar minyak kayu putih. Bahan kosmetik. Tumbuh-tumbuhan juga bisa dijadikan bahan-bahan kosmetik dan perawatan tubuh, seperti lidah buaya untuk penyubur rambut, serai bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk. Memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa selain dari kapas, pakaian juga bisa dibuat dari serat nanas, serat pisang, dan enceng gondok. Indonesia memiliki banyak bahan alam yang bisa diolah menjadi bahan untuk membuat pakaian. Selain itu, perkakas dan bahan bangunan juga bisa diolah dari kayu, rotan, atau bambu.
Dengan mencari tahu pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh penduduk setempat, dapat membuka gerbang baru untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aktivitas ekonomi seperti perindustrian, perdagangan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.